Shalom semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan. Sebelumnya apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Suaranya. Kita datang kepada Tuhan. Kita puji, kita agungkan namanya. Recording in progress. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya.
kasih. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Tuhan, ini seruan hati kami, biarlah kerinduan kami, keinginan kami selalu menyenangkan-Mu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu berkata itu semua baik. Semua baik buat jiwa kami, buat tubuh kami, buat roh kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini di mana kami bisa berbakti datang kepadamu. Dan biarlah setiap ibadah ini Tuhan membuat kami semakin dan semakin cinta akan Engkau, semakin dan semakin dikuatkan, semakin hari mendapatkan semangat yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita akan bergabung dengan teman-teman di studio Ungu Iklos untuk kita bersama-sama melanjutkan ibadah daring kita di kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Lihat wajah-wajah yang bersukacita. Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik ya. Main musik baik. Kita siap memuji Tuhan ya. Haleluya. Oh, yang siap cuma satu. Sekarang lagi yang siap kata.
yang kau berikan
segala-galanya Tuhan, sampai Yesus, Kau kami siap Tuhan menerima Amin. kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman yang ditampilkan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba. Biar bukan kata-kata dari hamba-Mu secara manusia, tapi Engkau yang berfirman melalui hamba. Pujilah nama-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Baik, silakan duduk teman-teman yang berdiri. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik. Ya, saya bisa minta tolong kalau ada teman-teman yang belum disunyikan, bisa disunyikan. Ada sedikit informasi, teman-teman, karena kita memakai kanal Zoom, kanal yang memang ditujukan untuk konferensi video dan tidak dimaksudkan untuk kita bisa live music atau memainkan alat musik bersama-sama di waktu simultan atau bareng. Sehingga seringkali ketika kita bernyanyi bersama menggunakan alat musik lebih dari satu non akustik ya, biasanya suara yang terdengar di seberang sana atau di tempat teman-teman masing-masing tuh putus-putus. Itu seperti kalau saya ngomong terdengar dengan jelas ya. Begitu nanti saya sama main drum, main gitar, keyboard, flute, piano, apapun juga, itu mulai terbagi-bagi. Kenapa begitu? Penjelasan sederhananya, di rumah kita masing-masing mungkin punya selang yang mungkin lebarnya kurang lebih segini ya, kurang lebih selang ini bisa dipakai untuk mengalirkan air. Nah, tapi tiba-tiba selang ini yang biasanya untuk mengalirkan air, dipakai untuk mengalirkan bermacam-macam liquid. Ada air, ada cairan kecap, sirup, susu, dan sebagainya. Sehingga semuanya berdesak-desakan, akibatnya jadi sempit. Hal yang sama terjadi ketika kita mulai memainkan berbagai alat musik, suaranya bareng-bareng, masuk lewat kanal Zoom yang sempit, suaranya jadi ada yang terbuang. Itu jawaban kenapa mungkin putus-putus. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kapasitas hidup kita kecil dan Tuhan ingin mengalirkan yang besar, yang sampai ke kita hanya kecil. Akan berbeda ketika teman-teman hari ini mungkin duduk di studio ungu bersama dengan teman-teman Eglos yang sekarang lagi duduk tenang di sini semua. Dengan ketika kita dengerin di tempat kita masing-masing. Di sini mungkin suara Fidel, suara Hatikva, suara Mami, suara Pak D, itu terdengar dengan baik. Tapi kenapa Pak Piko ketika aku dengar di HP, di komputer, di laptop, di rumah, kok suaranya kecil? Ya karena salurannya kecil. Jadi di sini yang besar, yang macam-macam itu ya terkurangi. Hari ini Tuhan punya berkat yang sangat banyak buat kita di alam surgawi. Tapi ketika saluran dalam hidup kita itu kecil, maka itu seperti dikurangi. Ya, istilah
istilah agak vulgarnya terkorupsi. Memang bisa Papi terkorupsi, sangat bisa. Berkat Tuhan itu sebetulnya buat setiap kita sangat besar. Bahkan Tuhan ingin memberikan unlimited atau limitless alias tanpa batas. Tapi yang jadi masalah adalah kapasitas kita. Apa sih kapasitas? Tadi saya sampaikan, yang dimaksud kapasitas adalah daya tampung. Di tangan saya ada sebuah lotion, hand body lotion. Nah, biasanya teman-teman kalau latihan di studio kan dingin nih di sini. Anak-anak suka pakai lotion ini. Jadi supaya kulitnya nggak kering. Di etiketnya tertera ini kapasitasnya 100 ml. Saya yakin di pabriknya, saya nggak sebut mereknya ya. Di pabriknya mereka punya stok lotionnya itu berliter-liter. Ribuan liter bahkan. Tapi kenapa kok cuma segini? Ya karena yang dipasarkan cuma 100 ml. Jadi kemasan ini tidak menggambarkan kapasitas pabriknya. Hidup kita bisa tidak menggambarkan kapasitas surga dan Bapak surgawi memberkati kita. Loh aku sudah ikut Tuhan lama loh Papi, tapi kok hidupku gini-gini aja. Jangan nyalain Tuhan, bahkan mungkin jangan nyalain setan. Tapi cek di hidup kita, jangan-jangan kapasitas kita, yaitu karakter kita, memadai. Apa itu karakter? Dari kata karakter, yaitu itu seperti ukiran, karakter itu. Kemudian ada lagi kata stigmata. Kalau teman-teman pernah ke peternakan, itu di tubuh ternaknya, mungkin sapi ya, itu seperti ada capnya. Nah cap itu nanti cap simbol dari pabrik atau perusahaan atau pemilik dari peternakan itu. Contohnya Om Sam punya peternakan babi, ada 5.000 babi di situ. Nah, susah kalau ingat satu demi satu 5.000 ekor. Jadi lihat capnya, kalau ada capnya S, Y, nah Sam yang, nah itu punya Om Sam. Gitu. Nah cara ngecapnya gimana? Ya pakai tato gitu loh. Nggak cuma bisa dilukis pakai cat air, nggak bisa, apalagi cuma digores-gores pakai bolpen. Itu seperti besi, cetakan besi dipanaskan sampai merah menyala, kemudian ditempelin ke tubuhnya. Ngecap, mungkin luka, tapi itu jadi semacam tato. Nah sama dengan orang-orang yang hari ini punya tato, walaupun di era modern tetap orang ditato itu kan sakit. Bener ya Om Sam, ditato sakit tuh? Nggak ada ditato sama ketawa-ketawa. Ya minimal kayak digigitin semut. Semutnya segede dinosaurus gitu. Nah, kayak gitu sakit gitu. Habis itu kan ada bekasnya, ya kan? Ada bekasnya. Bisa kelihatan. Karakter itu seperti itu. Karakter itu apa yang ditorehkan dalam hidup kita oleh Tuhan. Jadi karakter. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu macam-macam itu loh. Ekspresi kasih. Nah, terus latihannya sabar gimana? Ya dihadapkan pada situasi yang tidak sabar. Supaya lemah lembut gimana? Dibenturkan dengan hal yang keras dalam hidup kita. Kalau kita reaksinya sama, oh aku kalau ketemu orang yang tidak cocok dengan aku akan menjauh, aku akan menghindari. Ya seumur hidup kita akan seperti itu, karakter yang baru tidak terbentuk. Ya banyak orang berkata kalau karakter watak ya sudah seperti ini. Di dalam Tuhan tidak. Karena ada yang namanya pembaharuan karakter. Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Ada yang namanya metamorfosa di situ. Karena semakin karakter kita dibaharui, kapasitas kita akan makin gede, akhirnya Tuhan menyalurkannya makin luar biasa. Tapi kalau kita nonton TV, nonton YouTube tuh kok bagus-bagus. Aluran yang disampaikan, kemudian tampilannya juga oke, suaranya oke. Karena di balik itu sudah rekaman dulu. Ketika rekaman itu disiarkan ulang, sudah hasil jadinya. Terrepro dengan baik. Kalau mau live itu di stasiun televisi, alatnya seabrek. Bahkan kalau ada siaran langsung di sebuah lokasi, itu bermobil-mobil alatnya. Misalkan Zoom, kan kita murmur. Namanya juga open source ya, produk yang dibuka untuk umum. Jadi kesimpulannya, Anda pengen yang bagus, pengen yang berkualitas, ada harga yang dibayar. Ikut Tuhan, mau yang murah, gampang, yang penting ikut Yesus, percaya, yes, amin, haleluya, puji Tuhan, tidak salah.
Tapi harganya akan berbeda ketika kita jadi orang yang berkata, Tuhan, aku mau dengan semua hal yang Tuhan suka dalam diriku diproses habis. Jadi karakter yang baru. Saya bacakan dari kitab Mazmur 119 ayatnya ke 143. Kita tahu teman-teman ini Mazmur terpanjang ya. Bahkan pasal terpanjang di Alkitab. Ini ditulis oleh beberapa orang, tidak hanya Daud. Saya akan bacakan. Aku ditimpa kesesakan. Mazmur 119 ayat 1-3. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Waduh, nggak enak banget ya. Satu kalimat awal ini nadanya negatif, gelap, dan suram. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Sudah sesak, kemudian susah lagi. Ini double negation. Sesak, susah. Ya, Mazmur 119 143. Tapi setelah koma Anda perhatikan, tetapi. Nah, ini yang asik. Kalau kita nonton film itu jagoannya menang terakhir, ya kan? Nah, ini sama. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Susah dulu awalnya. Kemudian, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ini kira-kira nyambung atau tidak ayatnya? Oke? Kita baca ya pelan-pelan ya. Anda kalau ada Alkitab, baca di tempat. Dengan suara minimal telinga kita dengar. Kenapa sih Pak baca Alkitab suaranya mesti dengar? Kita lagi ngomong pada diri kita sendiri. Kita dengar, indera kita mendengar. Oke? Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Yang pertama negatif, yang kedua kan positif. Tapi nyambung atau tidak? Nah, sekarang saya mau panggil siapa? Holly di sini. Oh, maju sini sebentar. Maju biar kelihatan ya. Sini. Nah, oke. Ini yang tadi adik kita. Rambutnya sudah rapi, tapi beberapa waktu lalu rambutnya berantakan. Sekarang saya coba acak-acak. Rambut Holly berantakan. Bagaimana caranya biar bisa rapi, teman-teman? Diberi apa? Disisir. Ini sisirnya ya. Rambut Holly berantakan disisir. Kalau digundul nanti dimarahin Pak Jokowi. Saya nggak berani gundul rambut. Oke, jadi rapi ya. Jadi kalau masalahnya adalah rambut berantakan, obatnya sisir. Jelas ya? Oke, tepuk tangan buat tadi Holly yang sudah rapi rambut. Ngomong-ngomong saya haus, jadi saya minum dulu ya. Saya haus, jadi saya minum. Saya haus, maka saya minum. Obat haus adalah minum. Saya minum lagi nih. Jelas ya? Obat rambut berantakan sisir, obat haus adalah minum. Sekarang kita lihat lagi Alkitab kita. Dia punya masalah kesesakan dan kesusahan. Obatnya apa? Orang susah dan sesak, kalau kemarin teman-teman yang kena COVID sesak diberi apa? Oksigen. Yang susah diberi penghiburan. Mukanya murung, dihibur senang. Nah, tapi obatnya ini. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Nyambung atau tidak? Sepertinya tidak nyambung. Loh, aku ini susah, aku ini sesak. Harusnya aku diberi kelegaan dan diberi penghiburan. Betul ya? Tadi Holly rambutnya berantakan, disisir, jadi rapi. Papi haus, papi langsung minum. Saya balik mereknya biar gak kelihatan. Oke. Ini ada orang sesak, orang susah. Obatnya, perhatikan obatnya apa? Perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Loh, teman-teman, saya nggak tahu dengan Anda. Tapi kalau saya mikir ada kata perintah, itu kan nggak berhenti di situ. Yang namanya perintah ada lanjutannya. Contoh, Fidelis, tolong ambil bantalnya. Itu kan perintah buat Fidel. Terus Fidelis menjawab, iya papi. Habis itu selesai ceritanya. Enggak ya, papi akan menunggu bantal ini datang. Karena Fidel mendapat perintah, tolong Fidelis bantalnya bawa sini. Dia jawab, iya papi,
Lalu Fidelis tidur-tiduran, santai seperti di tepi pantai sambil makan ayam goreng. Kayak gitu. Kira-kira papi marah, papi datang atau papi diem aja? Papi akan datang ambil bantalnya sendiri kayak gitu ya. Lah ini sama. Tiba-tiba pemazmur berkata, aku ini susah, aku ini sesek, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ini, sorry to say, seperti nyari gara-gara, nyari kerja. Bukan cuma satu loh, bukan cuma perintahmu, tapi perintahmu. Artinya apa? Pemazmur ngerti sebuah rahasia penting di hidup ini. Teman-teman, kalau kita susah, kita sesak sampai hari ini banyak hal yang bahkan tidak terkatakan lagi. Solusinya, ya Pak datang pada Tuhan, iya itu betul. Tapi ada langkah lanjutannya, yaitu suka pada perintah-perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan ada di sini, di Alkitab. Nah, suka pada perintah-perintah itu tidak cuma suka pada perintahnya, tapi juga suka mengerjakannya. Artinya ketika kita sedang dalam hal yang berat, sesak, menekan, dan membuat kita sulit, kita berpaling pada Tuhan, dapatkan perintah-perintah Tuhan, kerjakan dengan tepat. Nanti tiba-tiba di saat yang kita tidak sangka-sangka, kesusahan dan kesesakan itu hilang, diangkat dalam hidup kita. Dan repotnya lagi, Pak kok bilang repot? Ya kan kita sukanya gampang, manusia itu kan. Saya ulangi sekali lagi, haus, obatnya apa? Minum. Lagi sesak, obatnya kelegaan. Lagi murung, lagi sedih, obatnya diberi penghiburan. Tiba-tiba perintah Tuhan datang, bersukacitalah. Nah loh, ini aku lagi nggak pengen bersukacita. Puji Tuhan dengan segenap hati. Semua yang bernapas, pujilah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Padahal perasaan kita lagi pengen tidak bersyukur. Ditambah lagi kalau aku wongnya kayak gini, saya terjemahkan tuh bahasa Jawa. Aku model orangnya kayak gini. Aku kan tipikal melankolis. Aku tipikal orang pemurung. Aku tipikal flegmatis yang menganggap segala sesuatu itu memedihkan hati. Ya kita nggak bisa ngikutin perintah Tuhan. Akibatnya, mana tadi ya? Nah, karakter kita nggak akan berkembang. Segini terus nih karakternya. Sehingga ketika Tuhan mau melimpahkan berkatnya tambah ajaib, ya kita nggak akan kemana-mana. Dapatnya dikompresi terus ya kayak suara Zoom tadi ketika nyanyi bareng-bareng dengan tim studio ungu, kedengar cuma putus-putus, krik-krik-krik, nah kayak gitu loh. Jadinya seringkali kita berpikir, kok Tuhan seringkali nggak nyambung. Aku minta apa, jawabannya apa? Karena rahasianya kita belum tahu. Nah pagi ini dibuka, teman-teman, apapun yang jadi, saya tidak sebut masalah ya, jadi tantangan dalam hidup kita, cari apa yang Tuhan mau. Ketika perintahnya itu datang, sekali lagi kalau perintahnya datang ya, saya pikir nggak ada seorang pekerja, saya kerja pernah jadi buruh, jadi karyawan, jadi staff. Kalau bos saya, pemimpin saya nyuruh, saya akan jawab iya, lalu saya kerjakan. Bukankah firman itu berkata ya dan amin. Amin itu artinya jadilah. Itu kata aktif, kata kerja aktif. So be it. Bergerak dalam keaktifan. Kalau Tuhan suruh ya kerjakan. Pak nggak suka aku. Nah itu adalah area di mana kita keluar dari zona nyaman kita. Semakin kita keluar dari zona nyaman, nanti perbatasan hidup kita atau tapal batas hidup kita diperluas. Sehingga yang Tuhan sediakan kita nikmati hari ini dengan utuh. Saya berdoa teman-teman hidup kita mengalami yang sudah Tuhan siapkan. Dan saya teringat sekian minggu yang lalu kami nonton film. Dengan anak-anak, kalau nggak salah judulnya Narnia, seri yang ketiga The Voyage of Dawn Treader. Ada seorang anak namanya Eustace. Anak ini ya masih usia SD kali ya kurang lebih mungkin seholy, sefidelis gitu. 10 tahunan ya, mungkin 12-11. Ini anak menyebalkan sekali ya. Ya dalam dunia ini selalu ada orang menyebalkan. Luar biasa macam-macam, singkat cerita dia ikut petualangan ke negeri antah berantah yang namanya Narnia. Dan di sana dia komplain sana dan sini. Ini anak pinter, suka baca sehingga kosakatanya itu kaya. Anak umur segitu sudah ngerti hukum, jadi dia
merasa dirinya diculik sehingga dia mau lapor ke konsulat Inggris dan sebagainya. Pokoknya banyak maunya. Tapi tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat hidup anak ini berubah 180 derajat. Satu kejadiannya kayak gini. Mereka tiba di sebuah pulau, kemudian mereka jalan-jalan. Sepertinya bukan mereka yang jalan-jalan. Ini anak jalan sendiri karena nggak mau ikut yang lain mencari sumber mata air. Eustace jalan dan dia kaget. Wah, rupanya ada celah di ceruk bukit. Dia tengok, wah ada banyak barang berharga. Ada gelang, ada cincin, kalung, ada peti harta, permata, macam-macam lah. Keren banget pokoknya. Eustace iseng, dia deketin, dia agak takut-takut karena kan dia anak mami ya. Pasti anak mami, tidak mungkin anak tetangga itu. Dia jalan, wah dia terpukau dengan sebuah barang berkilau. Itu bentuknya seperti bracelet atau gelang gede gitu. Wah dia pakai, dia tengok kanan kiri dulu karena tiba-tiba dia shock, depan dia ada sesosok kerangka manusia. Dia kaget, setelah dia redakan keterjutannya, dia ambil, dia pakai bracelet itu. Tiba-tiba scene film berubah. Ada seekor naga terbang. Wah, terbang ke sana kemari, itu nyerang ke seakan-akan menyerang rombongan petualang itu. Tapi kemudian dia membawa salah seorang temannya, ponaannya, kemudian dia tunjukkan bahwa dia itu si Eustace. Dia bikin tulisan pakai lava kalau nggak salah itu. I am Eustace. Kaget semua, loh kenapa kok kamu jadi naga? Dia nggak bisa ceritakan, naga kan suaranya ya gitu. Tapi akhirnya simpulannya ditarik bahwa oh Eustace ini ngambil atau nyolong bracelet yang harusnya itu nggak boleh diambil. Akhirnya dia jadi naga, nggak bisa jadi manusia lagi. Sisa perjalanan dihabiskan sebagai naga. Akhirnya dia, karena badannya gede bisa terbang, dia bertugas narik kapal yang kehilangan angin untuk mendorong kapal itu. Dan tiba-tiba dalam sebuah pertempuran, Eustace ini terluka. Karena namanya petualangan ada perangnya. Ketika dia sedang dalam sakratul maut antara hidup dan mati. Eustace ini buka mata perlahan-lahan. Dalam remang-remang pandangannya, dilihat ada sosok singa. Jadi kalau teman-teman tahu Narnia ini kisah yang ditulis oleh Profesor C.S. Lewis, profesor bahasa Inggris dari Oxford. Ini adalah kitab perjanjian baru yang dibikin novel sebenarnya. Dia lihat remang-remang itu ada singa aslan. Dan singa ini ngomong. Nggak ngomong lah, lebih tepatnya dihembuskan napasnya. Jadi manusia lagi. Dan scene bergeser, dia ingat. Eustace punya sahabat seekor tikus kecil, namanya Ribicin. Tikus ini yang setia ketika Eustace jadi naga, ditemenin terus, dia bisikin di telinganya. Kamu ini mengalami kesusahan yang besar, great troubles. Dan itu bukan sembarang orang alami, artinya kamu punya great power. Kamu punya kuasa atau daya yang gede. Jadi hari ini sebesar apa tantangan yang kita hadapi, sebetulnya secara tidak langsung itu gambaran kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Suatu hari paman dari Peter Parker di film Spider-Man itu ngomong gini, di balik setiap power yang gede tersimpan tanggung jawab yang besar. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari ini itu hanya kepingan. Kok cuman kepingan? Ya karena kita tanggung jawabnya sama bos besar kita di kerajaan surga. Salah kalau kita fokus hanya ngurusi pelayanan tanpa kita lupa. Dan kita lupa yang kita layani itu siapa. Kita sibuk ngurusi pekerjaan Tuhan dan lupa yang punya kerjaan itu harusnya ditujukan pada siapa. Saya berdoa teman-teman, tidak ada di antara satupun kita yang ketika kelak Tuhan datang jemput kita. Mengerikan di Matius itu muncul. Penyuh daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena tidak ada dong kita selama di dunia melayani disebut jahat. Tapi Tuhan berkata membuat kejahatan. Bukan cuma pembuat masalah alias troublemaker. Tapi pembuat kejahatan. Teman-teman lihat di Matius.
respons dan reaksi orang-orang itu shock, kaget luar biasa. Loh Tuhan, selama ini kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Teman-teman saya kasih tahu, tidak setiap orang percaya berani dan mau dan punya otoritas ngusir setan. Betul? Kalau kita mau jujur saja, siapa di sini yang yuk kita uji nyali ke tempat-tempat horor di Indonesia ini ya. Kemudian saya biarkan satu persatu semalaman. Tidak boleh ngajak teman. Atau kita ke haunted house, rumah hantu dan sebagainya. Nggak semua mau, kecuali memang ada motif tertentu ya. Teorinya berkata, kita diberi kuasa dan otoritas nginjak ular dan kalajengking, ngusir setan demi namaku. Tapi kenyataannya toh kalau mau jujur, tidak semua orang percaya berani. Tapi Alkitab berkata, ini orang ngusir setan demi nama Tuhan. Bahkan bernubuat. Bernubuat karunia roh. Ya kalau orang bilang semacam ramalan kalau orang dunia bilang. Artinya Roh Kudus mewahyukan. Kemudian dia tangkap, dia sampaikan. Itu orang hidupnya di hadapan Tuhan gak sembarangan. Tapi Alkitab ini terbuka dan telanjang. Orang yang ngusir setan, bernubuat, akan ada masanya, fase yang buat saya mengerikan. Tuhan berkata, enyah daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Artinya yang dilakukan itu bertentangan dengan Tuhan mau, padahal aktif itu. Jadi teman-teman sekali lagi kita jangan pernah GR, jangan pernah merasa, oh aku sudah pelayanan. Baca Alkitab, apal aku batuk aja keluarnya ayat firman. Jangan merasa terus kita kenal Tuhan. Kalau merasa itu kan repot. Wah aku merasa kenal Pak Jokowi nih. Aku follow Instanya, follow Twitternya, semua postingan di YouTube, I follow all of them. Tapi apakah Pak Jokowi kenal kita? Waduh nggak tahu ya. Dan banyak orang percaya hari ini berkata, aku kenal Tuhan. Ini apa? Ya kenal pokoknya. Dengar suara Tuhan, dengar. Yakin. Yakin, percaya. Karena hidup kita ini dinilai dari buah. Buah ya. Dari buah. Buah itu apa? Karakter. Tuhan datang tidak untuk cari buah. Tidak cari karunia. Yang dicari buah. Buah roh ekspresinya yang ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya. Kalau hidup kita tidak ada ekspresi buahnya, ya. Mau kita puluhan tahun ikut Tuhan, mau kita sudah pelayanan, bahkan even kita punya gelar pendeta, ketua majelis, bahkan Anda dan saya bisa ikut sekolah teologi sampai mentok S3, ikut postdoktoral, jejer-jejer, tidak jaminan kita kenal Tuhan. Serius. Karena yang Tuhan ajarkan seringkali bertentangan dengan struktur logika kita. Saya tutup dengan saya baca sekali lagi Mazmur 119 ayat 143 tadi. Yang kelihatannya nggak nyambung tadi ya. Saya ingatkan lagi, kalau saya haus obatnya apa? Minum. Wah, Holy ketika berantakan obatnya apa? Sisir. Obat dari orang yang lagi sesak hidupnya dan juga lagi ditimpa kesusahan. Pemazmur memberikan rahasianya buat kita. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Jadi sekali lagi teman-teman, obat atau counterfeit dari semua kesusahan, kesesakan kita ternyata adalah perintah Tuhan. Ya, perintah berarti artinya apa? Kerja. Presiden kita punya tagline atau punya slogan yang bagus sekali. Kerja, kerja, dan kerja. Saya juga ingat ada Buya Hamka, Haji Amrul Maklik yang berkata bahwa ya kalau cuma kerja, ya beruk atau keradyutan juga kerja. Kalimat sarkastis ini mengingatkan bahwa kerja tidak sembarang kerja. Tapi seorang manusia kan kerja dengan karsa dan rasa, dengan logika kognisinya. Kerja buat Tuhan mesti sesuai ritme dan selera Tuhan. Maksudnya apa, Papi? Yang kita kerjakan Tuhan berkenan atau tidak. Jangan sampai kita sudah kerja selama ini buat Tuhan, rupanya menyakiti hati Tuhan. Kok bisa? Ya bisa. Tuhan Yesus menunjukkan contoh yang sangat vulgar. Kurang apa orang Farisi itu kenal Taurat Tuhan. Ya? Mereka sangat menguasai itu. Tapi ketika yang ditunggu-tunggu dan dinanti hadir, mereka nggak kenal.
Mereka juga yang menyalibkan Tuhan. Jangan-jangan pekerjaan kita melayani Tuhan itu malah menyalibkan beliau untuk kesekian kalinya. Makanya teman-teman, ini hari-hari yang sudah sangat singkat di mana Tuhan, Sang Kekasih jiwa kita hendak menjemput. Jangan sampai semua yang kita kerjakan salah langkah. Ngertinya salah gimana Pak? Ya kalau makin hari makin berantakan amburadul kan keliru. Makin hari karakter kita makin tidak serupa dengan Kristus, sudah jelas ada something yang keliru. Serupa dengan Kristus gimana? Yang di Alkitab semua. Ya. Hari ini cek aja, apakah yang kita lakukan seperti yang Tuhan kerjakan. Kalau kita masih suka dengan manusia lama kita, kira-kira Yesus happy dengan itu. Kira-kira kalau kita melakukan pelayanan dengan cara macam-macam, bahkan macam-macam strategi, kemudian ilmu-ilmu politis kita terapkan, apakah Tuhan berkenan dengan itu? Karena saya akan bahas siapa yang kita layani. Jangan-jangan kita lagi melayani ambisi, rahasia yang ada sembunyi di agenda pribadi kita. Atau kita tulus. Saya tutup dengan biasanya yang tulus itu teman-teman. Itu teraniaya. Kok gitu Bapak? Yesusmu dan Yesusku teraniaya atau tidak? Rasul-rasul teraniaya atau tidak? Dimartir buat Tuhan. Kan sudah ditebus di kayu salib. Iya. Ya, sudah ditebus di Golgota, sudah. Tentuan apa? Pikul apa? Salibmu tiap hari. Pak salibnya tak ini ya Pak ya, tak reduksi, tak kurangi jadi kalung aja atau anting-anting. Ya nanti berkatnya cuma sekalung dan seanting-anting gitu. Apa ceritanya kecil. Anda dan saya, kita masih diberi kesempatan. Saya tidak tahu sampai kapan kelak Tuhan pasti tiba. Tapi di range waktu yang singkat ini doa saya dan kita semua adalah berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang dikerjakan dibuat tepat. Kalau lagi sesak, lagi susah, kita pilih untuk suka pada perintah Tuhan. Kalau sudah suka, itu condongnya kita ke sana. Orang kalau suka lawan jenisnya ya, lawan jenis ya, jangan sesama jenis bahaya. Itu Anda perhatikan. Atau Anda yang lagi mengalami suka dengan lawan jenis sekarang. Nanti biasanya kalau ketemu dengan Anda suka itu deg-degan. Ya sih? Kemudian sedapat-dapatnya cari semua yang terkait dengan si dia. Anda akan kepo luar biasa. Kalau perlu doxing, Anda tahu doxing, semua dokumen digitalnya Anda ikutin semua, Anda stalking, ikutin semua, Anda akan intip semua. Nanti kalau ketemu ada yang namanya CCP, tahu CCP? Curi-curi pandang, nah, kayak gitu. Anda curi-curi pandang sedapat mungkin, Anda arahkan perhatianmu ke dia. Ukuran untuk kita sekarang jatuh cinta dengan Tuhan itu gampang. Anda kangen enggak dengan Tuhan? Saya merindukan Tuhan dan firman-Nya atau tidak? Atau alah doa lagi ya, bosan ini. Aduh baca Alkitab lagi, boleh nggak dipending besok aja? Ini lagi capek Tuhan. Saya pikir orang kalau lagi jatuh cinta tidak seperti itu. Ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, jangankan perintahnya, dia belum ngomong pun kita menanti-nanti. Itulah sebabnya sepanjang Alkitab tersebar firman, menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita suka dengan segala perintah, ketika itu meluncur keluar dari hati Tuhan, kita sambut, kerjakan dengan segenap hati, tiba-tiba boom, selesai semuanya. Hidup kita mengalami yang ajaib. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu lepaskan berkat bagi semua yang sedang mendengarkan tautan ibadah daring ini secara virtual. Biar Tuhan yang berikan kesanggupan, kemampuan, hati yang terus terpaut dan mencintai Tuhan lebih. Bahkan ketika kesesakan dan kesusahan menghantam hidup kami, Tuhan Roh Kudus tolong tarik hati kami, terarahkan pada Tuhan. Lekatkan hati kami melebihi semua perasaan dan keinginan jiwa kami. Nempel padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan kembali lagi buat teman-teman yang ada di Studio Ungu. Shalom semuanya, teman-teman di Ungu. Oke. Baik, silakan jika ada yang hendak memberikan kesaksiannya, saya sembari menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi untuk
channel Adliru kepada ceritaku, Kak Fa'azoki Zebua, Ibu Sri Kustini, Kak Mistahulu, Kak Hana, ada Kak Mariana Susi, dan juga ada Bapak siapa yang pakai masker. Saya ucapkan selamat pagi Pak. Kemudian Kak Sawahita, kemudian ada Kak Priskila, Ibu Lewi, kemudian ada Kak Dani, ada Om Gunawan, dan juga Ibu Neti. Baik, silakan. Apakah ada yang hendak memberikan kesaksian? Teman-teman dari EGLOS, silakan. Oke, baik. Kita akan mendengarkan satu pujian kesaksian dari teman-teman Gilberian. Oke, satu buah pujian Adonai Ahuvi. Lirik lagunya saya terjemahkannya. Espole fanecha Adonai Ahuvi. Lagu yang
populer, terutama di kalangan Yahudi Mesianik, pakai bahasa Ibrani, yang mengatakan bahwa Adonai Ahuvi, Adonai cintaku, my Lord, my beloved. Satu lagu yang akan menutup renungan kita di pagi hari ini bahwa teman-teman, kalau kita menganggap Tuhan hanya sekadar pelengkap hidup kita, lebih gawat lagi jadi ATM kita. Mesin yang hanya kita cari waktu butuh duit deh. Lagi susah cari Tuhan. Masalah cari Tuhan. Nggak salah sih, memang Tuhan adalah sumber segala jawaban. Hidup kita tidak akan bergerak kemana-mana. Tapi kalau ketika kita keluar dari hati berkata Adonai Ahuvi, my Lord, my beloved, Tuhan cintaku, akan ada yang beda. Cara kita melayani Tuhan, cara kita nyembah Tuhan, cara kita bertutur kata pada sesama kita, cara kita merespons ketika yang sulit, yang susah, yang sesak menimpa hidup kita sangat berbeda. Karena ada kekasih jiwa yang menemani kita. Amin. Yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita. Kita akan menutup dengan sebuah pujian dengan teman-teman yang ada di studio umum. Silakan. Baik, shalom. Ya, sebelum kita akhiri, ada pengumuman, ada kemungkinan jika tidak ada halangan, minggu depan kita akan mulai ibadah bonsai. Nah, buat teman-teman yang masih ingin mengikuti secara daring, kita juga akan siarkan secara tunda kepada teman-teman yang ada di Zoom ya. Doakan supaya semuanya bisa berjalan lancar dan suaranya mungkin bisa terretro lebih baik lagi daripada sekarang. Ya, mohon doanya supaya ibadah kita ini juga dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Ada amin? Pasti ada ya. Kalau nggak ada kita adakan sama-sama, oke? Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagi. Menjaga talian, panjangkan kalian dan ajarkan kokoh kami menapa ke kanan dan kiri keturunan kemampuan bangsa-bangsa Afrika dan Amerika. Sunyi siapkan ini pihak jadilah sesuai istiak jalankan firman yang takkan kami akan menerbang ke kanan dan kiri keturunan kamu bangsa-bangsa Afrika siapkan kami
Kota itu siapkanlah Haleluya, mari kita akan angkat tangan bersama-sama, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, anugerah kasih-Mu, kesetiaan-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat terselenggaranya ibadah daring kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat semua anugerah yang boleh kami terima. Sebentar kami akan selesai, dan kami tetap percaya kasih setiamu tak pernah undur dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang saat ini memberkati hidup kami. Engkau melimpahkan segala yang terbaik, semua yang luar biasa atas hidup umat yang Kau kasihi. Engkau menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kami kasih karunia. Kasih agape dipenuhkan atas hidup setiap kami. Jiwa yang taat dan setia biar Tuhan temukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat terbaik, berkat keintiman, berkat lekat pada Tuhan, berkat rohani, jiwani, jasmani limpah atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang sangat diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pekan mendatang. Diberkati semua ya teman-teman ya. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu Lewi Hani, untuk Ibu Neti, untuk Kak Gunawan, untuk Kak Sawahita, Bu Sri Kustini, Kak Mista, Kak Faah, Kak Ceritaku, Kak Adliru, dan Kak siapa lagi nih ya? Semuanya sudah disebut, Kak Priscila juga. Tuhan Yesus memberkati, saya akhiri untuk pertemuan kita ya. God bless you all. Bye.